Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal prediksi pretest PPG sesuai kisi-kisi 2022 yang saya ambil dari soal FRUP PPG 2021 asli pengalaman peserta. Kali ini saya akan membahas indikator 21 sampai 26, yakni materi teori perkembangan peserta didik, teori belajar, kompetensi pedagogik profesi guru, dan karakteristik pembelajaran abad 21. Oke teman-teman, untuk di video ini indikator 21-26 itu saya ambil dari soal FRUP PGSD tahun 2021. Tapi sebenarnya untuk teman-teman jurusan di luar PGSD juga bisa mempelajarinya karena indikatornya sama ya teman-teman, hanya dibedakan dengan kata sesuai mapel masing-masing seperti itu. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman, misalnya saya ambil contoh soal indikator 21. Di soal FRPGSD itu bunyinya adalah dalam proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa dan seterusnya. Teori belajar yang digunakan oleh guru tersebut adalah titik-titik seperti itu. Nah, ini untuk jurusan PGSD. Kalau untuk jurusan yang lainnya, maka nanti kata-katanya bisa jadi diubah menjadi dalam proses pembelajaran, misalnya IPA ya. Dalam proses pembelajaran IPA di SMP, maka teori belajar yang digunakan itu adalah apa? Titik-titik seperti itu. Jadi sebenarnya untuk materi pedagogiknya itu sama ya, teman-teman bisa cek di indikatornya itu sama. Cuman mungkin nanti akan diubah sesuai mapelnya masing-masing. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal indikator 21 sampai 26. Ini dia soalnya. Oke teman-teman, kita mulai dari indikator 21. Indikator 21 ini materi teori perkembangan peserta didik ya teman-teman. Indikatornya adalah disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Ini level kognitifnya C4 ya, menentukan. Soalnya adalah dalam proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, E. Sibernetik. Oke teman-teman, untuk soal teori perkembangan peserta didik di sini sebenarnya sudah pernah saya bahas di part sebelumnya ya teman-teman. Oke, di soal ini ada kata siswa. Ini saya garis bawahi, siswa itu kerja mandiri. Kalau teman-teman menemukan kata kunci seperti ini, siswa itu kerja mandiri, berarti itu adalah teori konstruktivisme ya teman-teman. Teori konstruktivisme itu siswa, kata kuncinya adalah siswa, berpusat pada siswa ya. Jadi di sini siswa itu kerja mandiri, jelas itu adalah teori belajar konstruktivisme. Kemudian untuk teori belajar yang lain, saya ingatkan kembali ya, kalau humanistik itu kata kuncinya adalah siswa dan lingkungannya ya. Jadi kata kunci dari teori humanistik itu adalah siswa dan lingkungannya, atau memahami siswa secara utuh. Itu. Kemudian kalau behaviorisme itu ada kata kuncinya ada respon, ada stimulus gitu. Nah, ada perubahan tingkah laku pada siswa, itu kata kunci dari teori behaviorisme ya. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal itu ada kata respon dan stimulus, berarti itu jelas teori behaviorisme ya. Kemudian kalau kognitivisme itu kata kuncinya adalah persepsi atau pemahaman ya, atau ada kata kognitif nanti di soal itu, berarti itu adalah teori kognitivisme. Kemudian kalau sibernetik teman-teman, kalau sibernetik ini itu kata kuncinya itu adalah jaringan atau online. Jadi teori sibernetik ini mengatakan bahwa peserta didik itu bisa belajar dari mana saja ya, karena sekarang sudah ada jaringan dan atau online seperti itu. Jadi kata kunci dari
teori sibernetik itu nanti teman-teman bisa temukan kata jaringan atau online ya teman-teman, seperti itu. Oke, di sini untuk yang indikator 21 jawabannya itu adalah teori konstruktivisme ya. D. Oke, berikutnya indikator 22. Indikator 22 ini masih materi teori perkembangan peserta didik. Indikator 22 disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Ini level kognitif C4, menganalisis ya. Soalnya adalah kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model. Sebagai model, orang tua memberi contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasi oleh anak. Setelah terinternalisasi, kode moral akan menentukan perilaku yang mendapat hukuman atau tidak. Menyimpang dari kode moral akan menimbulkan penyelesaian atau mencela diri. Teori yang mengatakan bahwa rasa mencela dari setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah, oke, di sini teman-teman jawabannya itu adalah A ya, teori pelabelan eutermistis dari Miller dan Dollar. Jadi ini teori ini mengatakan bahwa rasa mencela, jadi rasa mencela dari setelah melanggar standar itu akan menjadi sumber motivasi. Itu adalah teori pelabelan eutermistis dari Miller dan Dollar. Kemudian di sini saya tidak jelaskan untuk teori perkembangan moral Kohlberg, teori justifikasi moral Alford, teori kognitif Piaget, teori self contempt Bandura. Itu silakan teman-teman cari sendiri referensinya ya, dan kemudian teman-teman temukan kata kuncinya apa gitu, biar teman-teman bisa lebih mengingat nanti ketika nanti menemukan soal seperti ini. Tapi teman-teman biasanya untuk soal PPG itu, untuk teori itu yang keluar itu yang familiar seperti konstruktivisme, humanistik, kognitif dan lain sebagainya ya. Teori Piaget juga itu familiar teman-teman, yang sering keluar. Oke, berikutnya teman-teman indikator 23. Indikator 23 ini materi teori belajar. Indikatornya adalah disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Oke, di sini level kognitifnya itu C2, C4, dan C5. Berarti di teori belajar ini akan ada 3 soal ya teman-teman, 3 soal level kognitif C2, kemudian level kognitif C4, dan level kognitif C5. Oke, soalnya yang pernah keluar tahun 2021 di UPPPG. Yang pertama, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dengan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, oke, di sini teman-teman ya sebelumnya di indikator 21 sudah saya jelaskan bahwa untuk kata kunci atau keyword, kalau ada kata stimulus dan respon, berarti itu adalah teori belajar behaviorisme. Ya, di sini peserta tidak menuliskan optionnya, tapi dia langsung menuliskan jawabannya ya. Jadi ini adalah teori belajar behaviorisme. Oke, soal berikutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, dan mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta untuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Oke, juga tadi sudah saya jelaskan untuk teori belajar konstruktivisme itu adalah berpusat kepada siswa ya. Jadi siswa bebas siswa dalam pembelajaran konstruktivisme itu, siswa itu bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba dan lain sebagainya. Itu karena teori pembelajaran ini atau konstruktivisme ini adalah berpusat kepada siswa ya.
yaitu kata kuncinya. Jadi ini jelas jawabannya itu konstruktivisme ya teman-teman. Oke, soal berikutnya ini masih indikator 23 tentang teori belajar. Pak Rahmat akan menjelaskan pembagian bilangan. Ia terlebih dahulu mengajarkan pengurangan bilangan. Jadi teori belajar yang diterapkan oleh Pak Rahmat adalah A. Vygotsky, B. Piaget, C. Bianes, D. Brownell, E. Ini peserta lupa ya. Jadi peserta lupa opsinya apa. Oke, di sini teman-teman kata kunci dari teori belajar Vygotsky itu adalah perkembangan kognitif peserta didik itu melalui interaksi sosial atau bimbingan. Kemudian kalau untuk teori belajar Piaget, kalau teori belajar Piaget ini individu membangun sendiri pandangan kognitifnya. Jadi di sini kalau Piaget itu belajar mandiri ya teman-teman. Kalau teori belajar Bianes itu mengatakan bahwa konsep disajikan dalam bentuk konkret ya. Jadi kata kuncinya itu konsep untuk membangun perkembangan kognitif siswa itu konsepnya disajikan dalam bentuk konkret, misalnya benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan. Itu menurut teori Bianes. Kemudian kalau menurut teori Brownell, itu belajar itu harus secara terus-menerus untuk waktu yang lama ya. Gitu. Jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah teori Vygotsky ya teman-teman. Jadi teori Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan kognitif siswa itu diperoleh melalui interaksi sosial atau bimbingan. Jadi kata kuncinya bimbingan. Jadi di sini Pak Rahmat itu membimbing siswa langsung. Jadi sebelum mengajarkan pembagian, Pak Rahmat itu membimbing siswa dulu mengajarkan pengurangan. Jadi jelas di sini jawabannya itu adalah teori Vygotsky ya teman-teman. Kalau teori Piaget tadi itu belajar mandiri. Oke, jadi jawabannya A ya teman-teman. Oke, berikutnya indikator 24 ini materi penilaian otentik. Indikatornya adalah disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Level kognitifnya itu adalah C4 dan C5. Berarti di sini akan ada 2 soal untuk materi penilaian ya. Soal yang pernah keluar kemarin adalah yang pertama, dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Observasi, B. Tes lisan, C. Jurnal, D. Demonstrasi, E. Tes tertulis. Oke teman-teman, di sini ada kata membuat denah. Jadi indikatornya itu adalah membuat denah. Kata membuat denah berarti ini adalah penilaian keterampilan ya teman-teman. Berarti teman-teman di sini untuk menjawab ini teman-teman harus cari instrumen untuk penilaian keterampilan di option ini yang mana, seperti itu. Kalau misalnya nanti ada 2 instrumen penilaian keterampilan, maka teman-teman bisa pilih salah satu yang lebih pas dengan indikator pencapaian kompetensinya, seperti itu. Oke, kita cek untuk observasi. Observasi itu adalah instrumen penilaian sikap ya, jadi bukan penilaian keterampilan. Di sini yang kita mau itu adalah penilaian keterampilannya ya, karena di sini membuat denah, maka ini adalah penilaian keterampilan. Kemudian yang B, tes lisan. Tes lisan ini adalah penilaian kognitif. Kemudian C, jurnal. Jurnal itu adalah penilaian sikap. Kemudian D, demonstrasi. Oke, demonstrasi ini adalah penilaian keterampilan ya teman-teman. Kemudian yang E, tes tertulis, itu adalah penilaian kognitif. Jadi yang merupakan penilaian keterampilan di sini hanya satu ya, yaitu demonstrasi, D. Jadi jelas jawabannya di sini adalah D ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali ya, untuk penilaian otentik itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi penilaian itu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif. Nah, penilaian sikap itu sendiri itu ada observasi, kemudian ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar peserta didik, dan ada jurnal ya. Saya kasih kata kuncinya teman-teman, nanti kalau di soal itu teman-teman menemukan
instrumen penilaian observasi. Kata kuncinya itu untuk observasi itu indera ya. Indera kemudian mengamati ya. Jadi kalau ada indikator yang berbunyi mengamati berarti itu adalah penilaian observasi ya teman-teman. Kemudian kalau untuk penilaian diri itu siswa mengemukakan sendiri kelebihan dan kekurangannya dalam belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian antar peserta didik itu ada instrumennya ya. Jadi ada instrumen khusus untuk penilaian peserta didik. Jadi mereka saling menilai ya antar peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk jurnal itu adalah catatan guru. Ini untuk penilaian sikap. Kemudian penilaian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu terdiri dari tes praktik atau kinerja. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata percobaan di indikator soal berarti itu adalah penilaian kinerja ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada tes project. Tes project itu biasanya itu adalah tugas-tugas belajar, kemudian nanti di akhir itu akan ada laporan hasil, berarti itu adalah tes project. Kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu adalah kumpulan tugas-tugas atau rekaman hasil belajar ya teman-teman. Kemudian ada demonstrasi. Kalau demonstrasi itu itu bisa masuk ke tes praktik atau kinerja ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga penilaian kognitif. Kalau penilaian kognitif itu ada yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis itu bisa pilihan ganda, IC atau tes mencocokkan ya itu. Kemudian kalau yang kedua itu tes lisan. Tes lisan itu ada daftar pertanyaan dari guru kemudian dijawab langsung oleh siswa ya. Kemudian yang kedua ada penugasan ya untuk tes kognitif. Penugasan ini bisa berbentuk pekerjaan rumah atau project seperti itu. Oke, jadi itu 3 penilaian. Silakan teman-teman pelajari konsepnya saja ya, biar nanti kalau teman-teman ketemu soal tentang penilaian itu sangat mudah teman-teman untuk menjawabnya, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, berikutnya ini masih soal tentang indikator 24 ya, tentang penilaian. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen yang relevan untuk mengukur indikator ini adalah, oke, di sini teman-teman indikatornya itu adalah mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Mengidentifikasi berarti di sini teman-teman akan menulis ya, menulis. Tadi saya katakan kalau untuk penilaian tertulis itu adalah penilaian kognitifnya ya, penilaian kognitifnya. Jadi teman-teman pilih aja yang merupakan penilaian kognitif di option ini. Kalau A itu adalah penilaian sikap, observasi itu penilaian sikap. B portofolio itu penilaian keterampilan ya. Kemudian uji praktek itu adalah keterampilan juga. Yang D tes tertulis ini penilaian pengetahuan ya teman-teman. Kemudian yang E unjuk kerja itu adalah penilaian keterampilan. Jadi yang merupakan penilaian pengetahuan di sini itu hanya D ya. Jadi jelas jawabannya D ya, tes tertulis. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke indikator 25. Indikator 25 ini tentang materi kompetensi pedagogik profesi guru. Indikatornya adalah disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik profesi guru. Peserta dapat menganalisis teori belajar beserta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Oke, level kognitifnya di sini adalah C3 dan C4. Tapi di sini saya hanya dapat satu soal ya dari peserta UPPPG 2001 untuk materi kompetensi pedagogik profesi guru.
Soalnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah Oke teman-teman, ini tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk teori pembelajaran konstruktivisme itu berpusat pada siswa ya. Jadi di sini teman-teman untuk langkah awal dalam pembelajaran konstruktivisme itu teman-teman harus mencari option yang jawabannya itu berpusat pada siswa atau memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk mengungkapkan. Di sini jawaban yang tepat di sini adalah C ya teman-teman, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Oke, jadi teman-teman langkah awal pembelajaran konstruktivisme itu kalau di referensinya itu adalah langkah awalnya mengungkapkan konsep awal siswa ya. Kalau yang A, B, dan D itu kurang tepat ya. Yang E, membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi nyata. Ini adalah model pembelajaran humanisme ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau humanisme itu adalah siswa dan lingkungannya. Kalau ada kata-kata konsep dan dunia nyata, itu berarti adalah teori pembelajaran humanisme. Oke, soal berikutnya indikator 26 ini materi kecakapan abad 21. Indikator 26 disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Ini level kognitifnya adalah C4. Soalnya adalah Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapatkan informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, komunikasi adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi itu. Dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut, yakni komunikasi itu antara lain. Oke, di sini teman-teman untuk kecakapan abad 21 ya, itu ada 4 yang biasa kita kenal 4C ya. 4C ya. Yang pertama, critical thinking dan problem solving. Ini adalah berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada kreatif dan inovatif. Ini kata kuncinya itu adalah mengembangkan gagasan-gagasan sampai nanti juga ke produk nyata seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada communication. Nah, communication ini adalah yang berkaitan dengan soal ini ya. Jadi mengkomunikasikan, peserta didik dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir itu kecakapan abad 21 itu collaboration. Collaboration ini adalah kerjasama ya teman-teman. Oke, di sini di soal ini tentang komunikasi. Jadi teman-teman cari option yang mengarah kepada membangkitkan komunikasi siswa ya. Kita lihat yang option A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke, jelas ini salah satu kegiatan pembelajaran yang membangkitkan komunikasi siswa ya. Jadi jawaban A benar ya teman-teman. Kita lihat dulu yang B. Yang B ini guru membuat soal latihan mendorong anak untuk memecahkan masalah. Oke, tadi memecahkan masalah itu adalah problem solving ya, jadi bukan jawabannya. Kemudian yang C, siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. Ini juga problem solving ya. Kemudian yang D, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu ya. Jadi tadi gagasan-gagasan ya, berarti itu adalah creativity dan innovation ya. Kemudian yang E, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Kelompok membuat sebuah poster, berarti ini adalah kerjasama atau collaboration.
Jadi jelas di sini teman-teman, jawabannya itu adalah A ya. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan prediksi soal Pretest PPG sesuai KISI 2022 indikator 21 sampai 26. Indikator selanjutnya akan saya bahas di part berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.